Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar, berzikir, untuk ngecas diri kita, untuk merefresh diri kita, agar kita bisa terus bersemangat menjalani kehidupan agar selamat sampai nanti ke tujuan jannah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan nikmat dari Allah Ta'ala karena kita dijadikan sebagai manusia yang senang dengan yang seperti ini. Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah farahku dan sururku, bahagia dan senangku dalam taat kepadamu. Ini sebelum saya membahas yang harus dibahas, ya sambil nyantai, yang belum minum kopi ya diminum kopinya. Yang pakai masker kalau kepanasan ya dibuka sebentar, kembalikan lagi yang enggak masalah. Ya Pak Bakir, jadi kalau ada yang lagi nurunkan maskernya jangan ditegur. Mungkin ya karena cari nafas Pak Bakir ya. Enggak apa-apa, nanti dipakailah lagi seperti itu. Karena saya sendiri kalau pakai masker 2 jam ya gelagaben gitu. Kadang-kadang ya diturun ke sebentar, dipakailah, pakai lagi. Wajar ya. Ikhwani rahimakumullah. Yang mau selonjor kakinya ya asal teman di depannya enggak kejejak enggak apa-apa. Karena ada yang mungkin kakinya lagi kesemutan gitu ya. Jangan dipaksakan silo terus kesemutan, modal pekewoh ngadeg gak iso ngelundung repot. Hidup ini buat santai saja. Style kendo kalau kata almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu kalau ngomong style kendo. Jadi enggak usah dipikir kenceng-kenceng, enggak usah dibuat serius-serius ya. Tadi saya ngobrol sama Mas Seto. Ini ilmu judulnya pitik notol. Nah, pitik notol. Tahu notol? Gimana? Hah? Coba dipraktekkan. Begini ya, dengan apa? Dengan paruhnya, pitik notol. Mau tahu ilmu pitik notol? Mahal loh ini. Judulnya aja nggak ada yang punya kok. Coba di Google kajian dengan judul pitik notol, nggak ketemu. Ya, pitik notol. Pitik itu ayam ya. Notol itu ya ayam mengambil makanannya itu dimakan dengan paruhnya. Jadi saya habis maghrib tadi menata studio Ar-Raudhah ya, studio saya tata. Lagi mindah-mindahin gimana harusnya, gimana pasnya. Seperti ini, Ustaz Is nanti tolong tuh mimbarnya, masangnya enggak bener. Ya, itu kalau gitu bisa ambruk, bisa jatuhin orang itu. Tolong dibenerkan dulu. Ya, jadi mata saya ini mata perfeksionis. Untungnya itu agak rabun. Ya, agak rabun. Kalau enggak agak rabun, repot itu. Lihat orang kurang didik, enggak enak hati saya. Wah, kopiahnya kurang pas, itu jadi enggak enak. Untungnya mata saya agak rabun tuh. Sehingga ya kelihatannya kan rodok belawur gitu ya. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menata ruang streaming, studio, terus ngobrol.
Mas Seto. Terus di situ ada Mas Abdurrahman sama Mas Agus Yoko juga. Mas Seto, hidup ini kan sebetulnya cuman nunggu mati. Hidup ini cuma nunggu mati. Kok sayangnya yang paham itu pitik sama wedhus ya. Ayam sama kambing itu paham. Hidupnya hanya nunggu mati. Karena ayam itu disembelih dimakan manusia. Kambing disembelih dimakan manusia. Dan ayam itu lihat temannya diambil sama manusia, setelah itu tidak kembali lagi ya. Kadang-kadang ya manusianya ya tegel. Ya, tahu tegel tahu bahasa Indonesianya? Tego. Ya tego. Tego itu bahasa Indonesianya apa? Tega. Berarti tega itu dari mana? Tego. Berarti tega itu bahasa Jawa yang di Indonesiakan. Sungguh tega kamu. Aslinya tego tenan awakmu. Kan begitu. Nah, ayam tadi kadang-kadang manusia nyembelih ayam di depan ayam yang lain. Betul tak betul? Jadi ayam paham betul dia ini dibesarkan untuk disembelih. Betul? Dikasih makan untuk disembelih, untuk dimakan tadi ya. Dikasih makan untuk dimakan. Ayam paham. Tapi saya belum pernah dengar ada ayam mogok makan. Gak mau aku. Itu majikan yang ngasih makan modus. Modus biar saya besar, gemuk, berdaging, dijual nanti kiloannya mahal. Ayam begitu ada yang bisa dimakan, ya notol. Kalau dikeluarkan dari kandang, kegiatannya ayam apa? Notol. Cari makan, betul ya? Petak. Jalan lagi petak gitu. Ayam. Jangan bilang saya mirip ya. Ini memang harus dimirip-miripkan kan? Biar kita bisa membayangkan. Itu keluar dari kandang ayam, cari makanan, notol sana, notol, biar besar. Kalau udah besar dia paham, nanti disembelih oleh manusia. Hakadza wedhus. Kambing juga sama. Kambing itu dia nanti kalau besar diapakan? Bahkan sekarang itu yang terkenal kan balibul sama batibul, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan, kambing muda, di sate enak, sehingga dia baru berapa bulan disembelih sama manusia, dimakan oleh manusia. Paham betul itu kambing. Tapi nggak ada kambing kemudian mogok makan, saya tidak mau keluar cari rumput, nggak ada. Begitu dia dikeluarkan, dilepas dari ikatan, kambing itu bukan mogok, justru kambing itu cari makan. Kenapa? Karena paham dia nanti bakal mati. Nah, karena paham bakal mati dan setelah mati kambing itu tidak ada kehidupan, ayam itu enggak ada kehidupan, maka hidupnya kambing sama ayam menikmati hidup menunggu mati. Menikmati hidup menunggu mati. Lah kok manusia punya akal, punya agama, justru tidak menikmati hidup padahal paham dia akan mati. Tidak menikmati hidup padahal dia paham akan mati. Ya, Beb jangan bilang akan mati, Beb. Tadi kan ayam mati. Kalau manusia ya apa? Sedo gitu, Beb. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Manusia paham dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia, seharusnya dia menikmati hidup. Seharusnya. Tapi hidupnya dibuat tidak nikmat. Tidak nikmat bagaimana? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai karena pengen berbanyak-banyak. Sebetulnya tidur
di ruangan 2x2 itu ya nyaman. Betul ya? Nyaman-nyaman saja. Tapi gara-gara pengen tadi ya, pengen lebih besar, pagi, siang, sore, malam itu kerja cuman cari biar bisa beli yang lebih besar. Sehingga hidupnya lelah, capek. Hidupnya lelah, hidupnya capek. Padahal Allah udah ngasih tahu, kamu kapanpun bisa dijemput Israel alaihi salam. Mau malam ini, ayo nih jamaah Ar-Raudhah ini, yakin dirimu bisa pulang dari majlis ini dalam keadaan selamat dari Israel? Gak ada yang yakin. Jawabannya aja ya malaikat please, walaupun di majlis husnul khotimah tapi yuk jok saiki. Betul kan ya? Walaupun kalau meninggalnya di pengajian itu akan jadi viral atau viral gitu ya. Tapi ya jangan sekarang. Jangan sekarang. Saya masih pengen nikah, wong saya belum nikah. Malaikatnya jawab, loh kalau sekarang kan langsung dengan bidadari surga, kan lu HP. Ayo mulai mikir. Jomblo hati ini mulai mikir ya, bener juga ya. Oh tapi ya lain. Nanti saya nggak merasakan seni ya hidup berpasangan di dunia. Dengan istri yang kadang begitu, dengan suami yang kadang juga begitu. Kalau bidadari kan nurut-nurut saja. Kalau suami kan ya kadang ngeyel, ya istri ya kadang megelno hati. Kan begitu. Ada seninya. Jadi saya pengen panjang umur. Ya, oke panjang umur. Amin insyaallah. Sehat wal afiah fi taatillah. Amin. Pertanyaannya, bakal mati enggak? Ya tetap mati. Tetap meninggal dunia. Tetap meninggal dunia. Kalau udah paham begitu, berarti seharusnya kita kan nggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo itu bahasa Indonesianya apa? Nggak usah berlelah-lelah gitu kan ya. Nggak usah berlelah-lelah, nggak usah capek-capek cari dunia. Style kendo. Enak betul ya, bapak saya itu kalau nasihati saya, style kendo aja. Urip ki style kendo, hidup ini style kendo, nyantai gitu. Kerja ya kerja. Cari nafkah ya cari nafkah. Ya, tapi style kendu. Jangan kenceng-kenceng, nyantai saja. Karena toh kalau kamu meninggal sekarang, itu nanti hartamu jadi milik ahli waris. Enggak dibawa ke kuburan. Maka mulailah berpikir menikmati hidup. Hidup itu yang paling nikmat. Enggak mungkin ada nikmat yang lebih dari itu. Kalau ada pasti udah dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pasti nikmat itu udah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang the best, nikmat yang terbaik. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang mengalami lapar. Nabi Muhammad SAW ya tidur di tempat yang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW yang mengalami kehausan. Gak ada minuman, gak ada makanan. Dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi semua itu enggak membuat beliau tidak nikmat. Kenapa? Nikmatnya bukan isi perut. Nikmatnya bukan alwetengu, bukan. Nikmatnya bukan lep notol seperti ayam, bukan. Nikmatnya bukan manak makan, nikmatnya bukan minum. Nikmatnya apa? Nikmatnya sifatnya semua dengan hati ruhani. Saya akan buktikan nikmat hati iki gak ono tandingane. Boleh? Ya semua sebetulnya semua udah paham, tapi ya saya heran kok dolali itu ya. Semua itu sebetulnya paham, tapi kok lupa. Ini kopi serius, enak. Enak atau enggak enak? Alhamdulillah ya, kopinya enak. Coba saya praktekkan, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi enaknya kopi ini berapa lama? Sekian lama dikecap, lama-lama jadi apa? Hambar. Udah nggak ada rasanya, rasanya berubah sampai nggak ada rasanya. Lama-lama jadi nggak enak. Nah, mulut saya jadi nggak enak. Kenapa? Kebanyakan minum kopi. Mulut saya jadi nggak enak. Kebanyakan makan
durian. Perut saya jadi nggak enak. Kenapa? Kebanyakan makan pizza. Jadi nggak enak. Gara-gara apa? Kebanyakan makan anggur. Padahal tadi semua enak. Semuanya enak. Dan enaknya cuma di sini. Selesai. Enaknya cuma di sini. Tapi jujur ya, mohon maaf, yang belum merasakan jangan coba-coba merasakan bagaimana nikmatnya cinta. Wah, Beb, sekujur tubuh merasakan nikmat. Saya tuh heran sama orang yang jatuh cinta tuh ya. Ya saya udah lupa. Ya saya udah lupa, sudah tua. Makanya di Al-Quran tuh sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah kasih sayang. Mawaddah itu buat yang muda-muda, cinta yang muda-muda. Nah rahmah kasih sayang itu buat yang sudah 40 tahun ke atas. Nah umur saya kan udah 40 tahun ke atas, jadi makomnya makom rahmah, bukan cinta-cintaan. Makanya itu kalau umur 50 masih cita-citaan itu kan biasanya apa itu? Tua-tua, bukan saya ngomong loh ya. Ya tua-tua, semakin tua semakin menjadi. Ya mudah-mudahan walaupun rahmah kan rahmah itu tetap nikmatnya luar biasa. Anggap ini foto. Susah Beb, itu tisu kok Beb. Gak apa-apa gitu ya. Anggap ini foto. Udah biar rotok mirip foto yang persegi panjang. Ini foto. Dipegang oleh orang yang jatuh cinta. Bukan foto kekasihnya. Foto rumah kekasihnya. Gendeng lagi. Bukan foto kekasihnya, bukan ya, bukan melihat kekasihnya enggak. Tapi foto rumah kekasihnya. Dia lihat mesem dewe. Yang lihat dia, kamu lihat apa? Rahasia. Gaya, rahasia. Apa yang kamu lihat? Benar pengen tahu? Iya, coba dikasih gambar gendeng gitu ya. Fotonya pas gendengnya tok tuh. Genteng aja fotonya. Apa ini? Genteng rumah kekasihku. Wedan kowe. Wong genteng saja kok buat kamu sampai kamu nggak ngerti rasanya. Rasanya cinta. Betul kan ya? Kenapa cinta itu rasanya kok enaknya luar biasa? Cinta sama gunung, cinta sama kucing, kan macam-macam cinta itu ya. Itu orang yang cinta sama kucing diambungi, dikeloni, Masya Allah. Bahkan santapan makannya sehari 3 kali kalah mahal dengan harga makan kucingnya. Begitu kucingnya is dead, mati, nangis. Habib kok tahu? Lah mertua saya punya kucing, kucingnya masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian berita duka. Saya kira apa? Ternyata kucingnya meninggal dunia. Ngomong kucing mertua mati kan nggak enak ya. Meninggal dunia. Terus mertua saya ya nangis. Ya nangis. Saya ya mesem tuh. Kenapa mah gitu ya? Mati. Iya, teringat-ingat gitu sama kucingnya. Cinta sama kucing itu. Nikmat luar biasa, cinta sama gunung. Jam 1 malam meninggalkan rumah. Wadem berangkat naik gunung. Orang daki gunung tuh jam 1 siang atau jam 1 malam? Jam 1 malam. Jam 1 malam tuh dingin atau enggak dingin? Dingin. Lah kenapa daki gunung jam 1 malam? Padahal kan berkabut kalau malam. Lebih beresiko. Jawabannya apa? Ingin menatap sinar mentari dari puncak Merapi. Wah, Masya Allah. Indahnya luar biasa. Saya nggak jatuh cinta sama gunung ya nggak paham. Apa yo enak ngono ya. Nyawang srengenge kok ruwet men. Kan gitu ya. Sama pendaki gunung ya saya dimarahin. Beb, kalau belum tahu rasanya ya jangan gaya. Coba ikut sama kami. Tapi awas ya. Satu peraturannya. Apa peraturannya? Ojo ketagihan. Waduh repot juga ya. Dilarang ketagihan, kata pendaki gunung begitu. Cinta.
Lah cinta itu bukan dengan mata. Cinta itu bukan dengan telinga. Kalau cinta dengan mata, enggak ada tunanetra yang bisa jatuh cinta. Kalau cinta itu dengan telinga, enggak ada orang yang tunarungu bisa jatuh cinta. Kalau cinta itu dengan mulut, enggak ada orang yang tunawicara bisa jatuh cinta. Kalau cinta itu dengan tubuh yang bisa bergerak, enggak ada orang yang lumpuh bisa jatuh cinta. Tapi cinta itu dengan hati, dan setiap orang diberi Allah hati yang bisa mencinta. Eski bape tresno ki abot dul. Berat ya ini, berat. Lihat Ustaz Iis senyumnya beda karena lagi jatuh. Ketahuan lu langsung maskeran tuh. Konangan ini. Entah siapa nih yang dicintai, ternyata jatuh cinta sama kitab. Yo alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Nah cinta tadi ternyata alatnya hati. Nikmatnya nikmat dalam hati. Nikmat hati. Makanya para anbiya wal mursalin itu lapar gak jadi masalah. Karena hatinya gak pernah lapar. Haus gak jadi masalah karena hatinya gak pernah haus. Dengan hati yang mencinta, gunung dingin itu rasanya tidak dingin lagi. Betul? Baru mencinta yang seperti itu rasanya nikmat luar biasa, yang gak enak jadi enak. Itu ada pepatah anak muda tapi gak layak disampaikan di depan kamera. Ya kan ya, rasa coklat itu depannya gak usah dibahas. Akhirannya titik rasa coklat. Depannya nggak usah dibahas. Betul kan? Orang kalau lagi jatuh cinta, titik rasa coklat. Nggak usah dibahas. Nggak enak dibahas. Ikhwani rahimakumullah. Lah kalau baru cinta sama makhluknya Allah, satu makhluknya Allah, kita cintai dengan hati, nikmatnya seperti itu. Lantas bagaimana kalau bisa mencintai penciptanya? Wah, angel. Ngukurnya ya angel, awake dhewe urung makom. Belum makom ya. Nah karena kita belum bisa mencintai penciptanya secara utuh, makanya diajari cintailah orang-orang yang dicintai oleh penciptamu. Betul kan ya? Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai Rasulullah SAW, nanti kita akan berbuah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW hidupnya enggak ruwet sama harga saham naik saham turun dulu ya, enggak ngurus. Dolar naik dolar turun, orang ruwet. Mau ada dunianya begini begitu enggak ngurus, karena dunianya cuma apa? Sak kotak tempat dia berdiri, itulah duniaku. Dari situ aku bisa merasakan nikmatnya mencintai Tuhanku. Wah asik tenan. Ngomongkan tok enak apa so meneh nglakoni ya. Memperbincangannya saja nikmat, apalagi menjalankannya. Nah ikhwani rahimakumullah. Ini tadi ayam, kan tadi babnya pitik sama wedhus ya. Kok sampai cinta tadi ya. Lah ayam ini hidupnya bahagianya dengan notol. Wah, tim jok lewat ngejok Ustadz Iis luar biasa. Yang gemeter ketika dibahas cinta. Ustadz aman toh? Alhamdulillah. Enggak kaget enggak ya? Kekasihnya lagi melihat. Wah, mestinya jawabannya ya Beb, karena kekasihku Allah Ta'ala, kan gitu ya. Jawabannya santri kan selalu kembali ke langit ya. Boleh dilanjut? Ya, monggo tunjuk tuh tim jok. Ini Mas Agung yang di depan saya nih didahulukan dulu. Ya, tenang. Bagian ngatur kamera sudah paham kok bagaimana cara memindah-mindah kamera. Alhamdulillah. Gini, ini namanya oke, tim jok akhirnya jalan saudara-saudara. Selama ini yang jalan tuh kan cuma tim ngatur masker toh.
Bakir ya. Tapi tim jog gak pernah jalan. Malam ini patut diapresiasi, semoga istiqomah, amin. Jangan dibilang apa namanya nggak ada dana buat kopi, pelanggaran itu. Enggak diunjuk. Yang di rumah silahkan. Alhamdulillah. Ya, saya lanjut ya sambil menikmati kopinya. Nah, nikmatnya ayam, nikmatnya kambing itu tok tadi itu notol tadi, terus ketemu sama anaknya sama pasangannya, selesai. Makanya kambing, ayam nggak berpikir yang lain. Nggak ada kambing kemudian rapat, mari kita selenggarakan atraksi terbang ala ayam. Nggak ada. Kambing berimprovisasi itu ya. Ya, menyelenggarakan lomba apa ndak gitu ya. Ya embek ya, kemudian lahirkan anaknya, main sama anaknya, merumput ya dan seterusnya. Seperti itu kehidupannya. Lah kita ini dikasih tahu sama Allah taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun yang di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rezekinya. Enak toh? Yang ngumumkan Allah loh ini. Bukan makhluk, pencipta yang maha menciptakan. Rezekimu kabeh wis tak jamin. Dah ibadah saja. Enak atau enggak enak? Enak. Lah anehnya ini, tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman ba'dal Jumatan tadi ya, dudukan itu. Ngobrol sama teman-teman saya ngomong begini, manusia ini aneh kok. Dikasih tahu sama Allah, kalau ngantuk suruh tidur. Kalau capek suruh istirahat. Betul ya? Kalau terlampau tegang disuruh meregangkan kendori. Kan begitu ya? Kalau dia itu apa nih? Wong urip ya apa? Ngantuk turu. Hah? Luwe, ini Mas Rio bab luwe cocok gitu ya. Kode keras gitu ya. Kalau lapar makan. Kalau kekenyangan, ya jalan, selesai. Kan gitu aja ya. Terus saya bilang begini lah, ini anehnya nih manusia akhir zaman ini. Mestinya malam itu waktunya tidur, betul ya? Tapi malam nggak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, kenapa nggak bisa tidur? Lah besok tuh saya mikir loh, golek duit kita kondi. Besok tuh saya mau cari uang dari mana? Jadi malam nggak bisa tidur karena mikirkan besok cari uang dari mana. Yang model begini ini bener atau bener ini? Keblinger. Salah besar. Lawang besok kok kamu urus sekarang. Sekarang waktunya tidur, kamu tidur. Besok kamu bergeraklah cari nafkah. Sekarang istirahatlah tidur. Kalau toh kamu punya ide macam-macam, bisa dijalankannya kapan? Besok. Kalau kamu punya keinginan macam-macam, bisa dilakukannya kapan? Besok. Makanya kamu harus bisa ngomong seperti ayam tadi, ya. Wayahe nikmati urip, wayahe turu, selesai. Tidur. Punya hutang. Mestinya hutang itu diapakan? Dibayar. Kan begitu ya? Lah kalau belum ada uang yang digunakan untuk bayar, terus gimana? Diusahakan, betul ya? Diusahakan. Kalau diusahakan nggak bisa, terus bagaimana? Ya dihadapi. Yang ngutangi dihadapi. Lah kalau malam itu nggak tidur mikir utang, padahal bayarnya masih besok. Bayarnya besok, sepanjang malam nggak tidur mikir hutang, padahal bayarnya masih besok. Emangnya kalau dia melek hutangnya lunas? Enggak. Ya udah kamu enggak usah bingung besok bayar bagaimana. Malam ini kamu kalau memang waktunya jamnya ibadahmu tahajud ya tahajud. Jangan ganti mikir utang. Kalau waktunya ibadahmu itu menemani istri ya kancanono bojomu. Ojo melek ngurusi utang. Sehingga apa? Kehilangan nikmat saat ini
karena memikirkan sesuatu yang masih nanti dan itu sifatnya sama sekali gak pasti. Jelas? Sabar loh ya, ini belum ceramah, muqaddimah. Ini ceramahnya nanti ini ceramahnya. Saya akan tunjukkan betapa santainya Nabi Muhammad SAW. Style kendupol. Ini cerita udah sering saya ulangi, tapi ini mau saya bacakan hadisnya biar mantap, ya biar mantap. Maksud saya ngomong seperti ini kenapa gitu ya? Kurang lebih sudah 30 menit saya ini bicara begini ini. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah saya nggak pengen diri saya dan antum semua seperti orang lain yang lupa kalau hidupnya itu buat setelah mati. Sehingga sibuk cari nasi tapi lupa dengan bekal mati. Kemarin itu saya ngomong juga sama ibu-ibu pengajian gitu. Orang hidup itu, sama tamu saya. Orang hidup itu ya makan untuk hidup atau hidup untuk cari makan. Kan makan untuk hidup, betul ya? Tapi sekarang hidup kita untuk cari makan. Padahal untuk hidup hanya butuh sedikit makan. Tapi sekian jam digunakan untuk cari makan. Dan ketika waktunya makan gak bisa. Maksudnya gak bisa makan bagaimana? Makannya tergesa-gesa. Ya kan ya? Ini ada order. Ini mau ada meeting. Ini mau ada ini sehingga leb gak kroso blas. Mulut ini tugasnya menikmati makan. Allah kasih makanan macam-macam yang namanya pisang, yang namanya jeruk ya, macam-macam itu. Itu nikmatnya di sini. Dinikmati di sini. Lah kalau ini nggak dirasakan kan kufur nikmah namanya. Lupa. Ini waktunya mensyukuri. Alhamdulillah. Kopi enak. Tadi ngucap alhamdulillah enggak itu? Wah, alhamdulillah kopinya enak. Alhamdulillah, wah rotinya enak. Alhamdulillah nasi bungkusnya enak. Kalau dirasakan. Tapi kalau pikirannya mikiri hutang bisa enggak ngerasakan ini? Nggak bisa. Jadinya rugi atau enggak rugi? Rugi. Nah, jangan sampai hidup kita dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi hanya ngurusi mikir isi weteng, isi perut. Mikir mulut tapi enggak mikir hati. Padahal kalau kita udah mikir hati, hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka sungguh hebat ini pitik notol. Karena dia itu diciptakan untuk manusia, dia jalankan tugasnya notol, terus dia kenyangkan, aku mati enggak jadi masalah. Demi manusia, aku siap gemuk dan siap mati. Kan luar biasa. Nah kita tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kalau kita udah nurut sama Allah, Allah nyuruh kita ibadah. Saya mau nanya nih, tolong ya pemirsa, perhatikan baik-baik ini. Allah nyuruh saya ibadah, Allah nyuruh Anda ibadah, Allah nyuruh kita ibadah. Kalau kita nurut sama Allah, kira-kira diurus atau enggak diurus? Diurus atau enggak diurus? Pertanyaannya, selama ini kita paham itu, tapi kita nurut atau kita ragu-ragu? Jawaban ada pada hati masing-masing. Kalau kita yakin kita nurut sama Allah, pasti diurus. Maka kita menjalani hidup ini style kendu. Nah ini contohnya hadis yang akan saya bacakan. Nah ini, saya tuh kalau capek atau lelah, matanya rabun. Rabun lihat yang dekat ya, kalau lihat yang jauh jelas. Lihat yang jauh jelas, kalau lelah. Tapi kalau badannya enggak lelah, itu matanya juga jadi semakin seger. Nah, maka kita butuh kacamata. Nah, dalam hidup ini kan kita ini butuh kacamata, melihat ya dengan kacamata guru kita, dengan hatinya guru kita, sehingga kita bisa melihat itu dengan jelas. Karena mata kita sendiri nggak mampu. Itulah fungsinya punya guru. Nah,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika baginda Muhammad SAW di waktu siang atau di malam hari, artinya yang menceritakan ini ragu kejadiannya itu siang atau malam. Atau bisa jadi itu ada dua peristiwa yang berulang. Di waktu siang atau waktu malam Rasulullah keluar ke masjid. Fa idza huwa, ternyata di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka melihat ada dua sahabatnya ada di masjid di waktu yang tidak biasanya jam itu ada di masjid. Ini membuktikan kalau sahabat itu sama Nabi SAW skedulnya teratur. Jadwalnya itu jelas. Gak asal-asalan. Jadi tertib hidupnya. Jam sekian ini waktunya saya ada di masjid. Nah kalau kita kadang kan gak jelas. Kalau pasarnya sepi ada di masjid. Pasarnya rame ada di pasar, kan begitu ya. Kalau sahabat jelas, mau pasar sepi mau pasar rame, jam sekian di masjid, jam sekian di pasar, jam sekian di rumah. Jadwalnya itu jelas tuh. Ini jadwal ke masjid, ini jadwal ke pasar, ini jadwal di rumah. Tertib hidupnya. Ya hidupnya tertib. Itu sahabat dan orang-orang soleh. Ya sahabat dan orang-orang soleh mengatur jadwal hidupnya dengan tertib. Tapi hari itu ada hal yang aneh. Nabi SAW ke masjid, kok ternyata dua sahabat ini yang biasanya jamnya bukan jam ke masjid, ada di masjid. Ini mestinya jam di rumah ini. Maka pertanyaan Nabi SAW, ma akhrajakuma. Nabi paham SAW, ini jamnya Abu Bakar dan Umar jamnya ada di rumah. Skedulnya beliau berdua di rumah, bukan di masjid. Makanya Nabi bertanya SAW, ma akhrajakuma. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian? Kalau kita kan bahasanya begini, dungaren. Jam segini kok ada di masjid nih, ada apa gitu kan? Dungaren. Dungaren itu bahasa Indonesianya apa itu? Tumben. Nah, tumben itu bukan bahasa Indonesia. Suatu keadaan yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu disebut dungaren. Ya, bahasa Jawa itu kan indah sekali ya, singkat tapi padat. Nah, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan rumah kalian, keluar dari rumah kalian hadhihi sa'ah, di jam yang seperti ini? Qala, keduanya menjawab, sahabat itu ya bloko saja, nyantai-nyantai saja, nggak izin, nggak malu untuk ngomong kondisinya gitu. Alju, lapar Rasulullah. Saya dan Umar ini ke masjid jam segini karena sama-sama lapar. Artinya di rumahnya Sayyidina Abu Bakar nggak ada makanan, di rumah Sayyidina Umar nggak ada makanan. Masya Allah, lapar. Kenapa kok lapar ke masjid? Karena biasanya dulu sahabat tuh kalau punya makanan dibawa ke masjid. Cari temen untuk makan. Sebab orang makan sendiri itu tidak disukai. Siapa makan sendiri temennya setan. Makanya disuruh ngajak-ngajak kalau makan. Jadi budaya traktir itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau umat Islam gak suka traktir itu gak tahu ikut sunnahnya siapa itu. Jadi traktir itu bukan sesuatu yang istimewa. Wah, enggak, itu udah biasa. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau makan ngajak-ngajak itu biasa. Seperti majelis ar-raudhah kan, mau makan kan langsung ngajak sak majelis dia. Ya dibungkusi dulu kan, enggak bungkusan, nampanan ya. Kondisi masih harus bungkusan ya, bungkusan dulu. Sampai nanti kembali ke nampanan. Kalau pakai nampan itu kan rasanya lebih enak gitu, lebih ada apa ya? Erat gitu ya, erat. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, wa ana walladzi nafsi biyadih. Nabi SAW pengen buat dua sahabatnya ini senang gitu. Lihat cara bicaranya Rasulullah SAW. Kamu berdua keluar karena lapar. Iya. Aku demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Nabi Muhammad SAW,
Saya juga keluar. La akhrajanil ladzi akhrajakuma. Sungguh yang membuat aku keluar jam segini dari rumahku sama dengan yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Podo, saya juga lapar. Jadi ini senasib sepenanggungan. Nah, di sini ada satu pelajaran juga. Orang itu kalau mengalami yang dipandang gak enak gitu ya. Kalau sendiri itu menyakitkan. Tapi kalau temennya banyak gak jadi sakit lagi. Ya, itu makanya dibutuhkan empati. Ya, empati. Merasa ada yang mengalami yang sama. Kalau toh kita nggak mengalami yang sama, berempati. Nabi Muhammad SAW bukan hanya berempati, menggunakan kalimat sumpah. Bener loh nih, kan mungkin dibilang masa Nabi kelaparan. Nabi kan ada yang ngasih makan dari sisi rohani, kan yo fisiknya beda. Walaupun nggak makan ya tetap kuat. Nabi Muhammad SAW nggak nunjukkan kerasulannya, nggak nunjukkan kenabiannya, nggak nunjukkan mujizatnya, nggak kemudian mengatakan begini, maaf ya, nggak mengatakan begini, masa sekelas kalian ahli zikir kok luwe, pokoknya nggak begitu. Oh kalian ini orang-orang akhirat kok ya, masa kelaparan. Mestinya kan walaupun lapar ya tetap bisa nahan di rumah saja kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi Nabi itu kedua, suri teladan. Makanya sebagai bashar, manusia yang bisa dicontoh, walaisa kal basyari, gak sama dengan manusia yang lain. Kondisi-kondisi tertentu Nabi SAW menunjukkan sisi kehebatannya agar sahabat gak ikut-ikut Nabi. Bukan level kalian, bukan kelas kalian. Ini saya beda dengan kalian. Karena sayang pada sahabat, bukan pamer. Ya bukan pamer. Jadi Nabi SAW gak merendahkan dua sahabatnya yang keluar karena lapar, tapi justru menunjukkan aku sama dengan kalian, dan kalimatnya lebih hebat lagi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, yang membuat aku keluar, la akhrajani, pakai lam taukid. Sungguh yang buat aku keluar, yaitu sama, lapar tadi. 3 manusia mulia lapar. Nah, sekarang cari Habib, Kiai, Ustadz kelaparan susah. Jujur maaf pemirsa, ya saya ini jadi penceramah kan ya sudah puluhan tahun ya. Itu jarang atau bukan jarang ya, nggak pernah saya judulnya datang ke pengajian terus kelaparan, nggak pernah. Yang ada nolak makanan. Kenapa? Fikuli makan. Di setiap tempat disuruh makan. Majlis Ar-Raudhah nggak usah jauh-jauh lah, ini majlis ini. Coba di sini, apakah di sini jenengan diizinkan lapar? Dilarang lapar. Baru masuk sudah dapat air, dapat roti, dapat kopi. Betul ya? Jadi yang lapar dilarang masuk. Yang masuk wajib kenyang, kan begitu. Pulang, ya yang lapar dilarang pulang. Yang pulang wajib kenyang. Kasih nasi. Itu kan SOP-nya Majelis Ar-Raudhah. Dan majelis-majelis yang lain kita lihat begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW dan sahabat coba hidupnya ini. Gak ada yang bisa dimakan. Jadi kalau udah bilang lapar itu berarti dari mulai subuh sampai isya yang gak ada yang dimakan. Minum ya mungkin cuman seteguk dua teguk air aja. Sepol lapar ini. Tapi diem. Gak keluh kesah. Nah cuman karena ketemu sama-sama di jam yang gak wajar ya nanya ada apa gitu kan. Misalnya jam 2 malam kok ada teman kita main ke rumah kita kan nanya tuh ada apa nih jam segini kan bukan jamnya kamu keluar main ke rumah saya, kok jam segini dodok rumah saya ada apa itu pertanyaan yang wajar. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata kumu faqamu ma'ah fa'ata rajulan minal ansar fa'idha huwa laysa fi baitih falamma ra'athul mar'ah qalat marhaban wa ahlan faqala laha Rasulullah SAW aina fulan qalat dhaba yasta'dzibu lana minal ma' idh ja'al ansariyu fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama al-dhiyafan minni qala fantalaqa faja'ahum bi'idhkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun faqala kulu min hadhihi wa akhadha al-mudyah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub
fadzabaha lahum faakalu minasyah wa min dzalikal idzik wa syaribu falamma anshabi'u wa rawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar waladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada keduanya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, yuk bangun, berarti lagi duduk-duduk ya. Ayo yuk bangun, ikut saya. Diajak pergi ke rumahnya sahabat Ansor. Di sini nggak disebutkan namanya, tapi di hadis yang lain disebutkan, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Datang ke sana, cari Abu Ayyub, ternyata Abu Ayyub lagi pergi. Yang ada istrinya. Suamimu ada? Nggak ada ya Rasulullah, lagi cari air yang segar buat kami. Ya, ngambil air yang segar. Nah, nggak lama suaminya datang. Senang suaminya, marhaban. Ya, kalimat di sini marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan artinya diterima dengan senang hati dan dianggap sebagai keluarga. Karena itulah kalau kita dalam maulid itu ada marhaban ya Yadal Husaini misal begitu ya, marhaban atau ahlan wa sahlan, itu semua bahasa Arab yang dipakai oleh sahabat ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Mencintai bahasa Arab itu mencintai Al-Quran, mencintai bahasa Arab itu mencintai Nabi Muhammad SAW, dan itu bagian daripada keimanan, ya bagian daripada keimanan. Nah, kadang-kadang kita ini aneh, bahasa Korea dipopulerkan, bahasa Cina dipopulerkan, nggak apa-apa, bukan dilarang. Tapi bahasanya Al-Quran kok kita jadi alergi, kan aneh. Contoh misalnya, cuan, paham semua. Oh, apa tuh cuan? Duit gitu ya. Nah, mbok diganti, ya nggak digantilah, ditambahi fulus gitu ya. Apa fulus? Duit, kan podo ya. Cuman bedanya kalau kamu bicara dengan bahasa Cina, kamu nggak dapat pahala, baik saja gitu ya. Istilahnya zaman sekarang kan baik aja gitu ya, baik gitu. Pakai bahasa Inggris, apa itu? Money, bagus, nggak salah. Tapi ya baik aja. Begitu pakai bahasa Arab, itu kalimat pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Aku suka mengucapkannya. Pahalanya pahala cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Oh. Ajib atau enggak ajib? Ajib. Makanya nanti saya mulai hari ini dan seterusnya, kalau ceramah mau tak populerkan tuh bahasa Arab. Ya, royet. Itu ada kacang royet di depan tuh. Karena senang Mas Agus itu dengan kata royet gitu kan ya. Toyib itu sampai dipakai. Toyib itu. Royet. Ya, gimana kondisinya? Alhamdulillah, farhan gitu kan, enak gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut, intermezzo sedikit enggak apa ya. Maka saat itulah sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ini yang paling mulia hari ini saya, karena ketamuan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Jadi datang tamu itu Nabi dan dua sahabat, senang nih sahabat. Pertanyaannya, kalau datang ke rumahmu seorang ulama atau keturunannya ulama yang soleh, apalagi itu keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan orang-orang yang mulia, para kiai yang mulia, kedatangan, dan kedua tamu ini sebetulnya lagi butuh makan gitu. Kamu merasa bahagia atau aduh ngeroti meneh gitu? Yang mana? Dan Nabi Muhammad SAW lapar, yang gak sungkan-sungkan datang ke rumah sahabat. Itu namanya keakraban manusia gitu loh. Gak gengsi, gak jaim. Masa saya ini Habib mau minta makan ke rumah murid saya. Mertua saya almarhum, putranya Habib Anis itu setelah meninggal dunia itu banyak masyarakat yang menceritakan kepada keluarganya gitu ya. Itu dulu ya tiap hari itu berapa hari sekali main ke rumah saya. Yang lain juga main ke rumah saya, bilang ngapain? Nanya masak apa? Ya masak apa? Masa ini mau dikit gitu ya. Sehingga yang masak tuh ya seneng keluarganya itu.
ya ke rumah bibinya, ke rumah pamannya ya. Punya masakan apa hari ini? Seneng gitu. Gak gengsi. Itu menimbulkan keakraban gitu. Nah ini Nabi SAW ke rumah sahabat, nyari suaminya tadi, yang dicari ya punya makanan enggak gitu loh. Punya makanan enggak. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ya ini untuk cemilannya dulu. Ini saya terjemahkan bahasa bebas ya. Cemilannya dulu. Nih korma. Itu sahabat enggak nanggung-nanggung. Itu pohon korma itu kan ada buah yang sudah layak dipetik, ada buah yang belum layak dipetik, ya ada buah yang baru mulai tumbuh. Masing-masing itu punya rasa sendiri-sendiri. Mangga matang enak atau enggak enak? Enak. Mangga yang mentah enak atau enggak enak? Enak. Buat lutisan kan juga enak. Korma juga begitu. Korma mentah ada enaknya sendiri. Korma setengah matang ada enaknya sendiri. Korma matang enaknya sendiri. Tapi harganya beda. Kadang orang itu pilih jual korma yang matang karena harganya itu yang paling mahal. Sehingga kalau yang masih mentah dipetik itu sayang. Ini sahabat nggak pakai sayang-sayangan. Itu satu tangkai dijebol semua, potong bawa ngadep Nabi Muhammad SAW. Ini ya Rasulullah, korma yang masih muda, setengah matang, yang matang. Ini buat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Cemilannya ini. Rasul yang ngomong, ini kok dipotong semua kenapa gitu ya? Nggak aji mumpung ora kaya awakmu. Lah ngono, nglayani Habib Kiai Ustaz ki ngene. Sing genah ngono. Jok nanggung-nanggung. Nah, ini modus kita gitu. Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Ya. Apa namanya? Ya terima kasih, seneng gitu. Tapi seperti ngasih kode gitu loh. Kenapa harus begini gitu ya. Sebetulnya ini udah cukup. Oh enggak, ini buat Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau nanti Pak Yai ngomong begitu terus jangan-jangan ngomong yes beneran pengertian. Begitu Habibnya bilang udah satu piring cukup. Ya Kiainya ngomong begitu satu piring cukup. Wah, alhamdulillah ini model zuhud cocok. Ngirit. Berarti kamu bakhil kan begitu. Jadi dua-duanya harus benar. Dua-duanya harus benar. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW duduk menikmatin ya korma tadi. Terus sahabat itu mengeluarkan sebilah pisau. Di situ Nabi paham, ini mau nyembelih kambing ini loh. Ini ngono ki lho cara nglayani kiai, ngono kuwi. Ya, cara nglayani ulama ya seperti itu. Nyembelih kambing. Rasul ngasih, kalau kamu memang mau sembelih kambing, ya jangan nyembelih kambing yang lagi menyusui. Ya, yang nanti air susunya banyak. Itu kan kambing perah. Jangan disembelih. Maka saat itulah sahabat nyembelih kambing sambil Rasul masih makan korma yang enak gitu ya, cemilannya dulu. Sahabat ini sama istrinya masak. Nabi pomah seperti di rumah sendiri. Nyantai, duduk sama Sayyidina Abu Bakar sama Umar, seneng nih, nikmat. Bisa dapat ganjelan luar biasa. Nggak lama datang itu kambing ya, dimasak dua jenis. Yang satu dengan kuah. Kalau sekarang mungkin gulai gitu ya. Satu dengan kuah. Wah, gulai kambing ya, jadi pengen nih. Ya, satu dengan kuah. Yang satu dibakar, daging bakar. Wah, asik tuh asik ini ya. Asik, daging bakar. Ternyata sahabat juga nyuruh istrinya buat roti yang bunder itu ya. Roti gandum tuh ya. Kemudian daging tadi dimasukkan ke dalam roti, dikasih sayuran, dibungkus. Jadinya apa itu? Kebab, burger dan kawan-kawannya. Oh, berarti sunnah Nabi juga ya. Makanan yang dimakan Nabi SAW juga ini salah satu jenisnya. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Ini saya gabung dengan hadis-hadis yang lain ya. Sama Rasulullah dipegang, kemudian Nabi SAW itu mengatakan sambil menitikkan air mata, serahkan ini ke Fatimah. Fatimah juga sama dengan kami. Ya 3 hari nggak makan. Biar Fatimah makan dulu. Masya Allah. Dalam kondisi seperti itu Nabi SAW ingat sama putrinya. Nah, kadang ini bapak sama ibu zaman sekarang lap anaknya gak diurus. Ya ini oknumnya ya ada. Bahkan kalau anaknya ngambil, coba entekno. Jangan dihabiskan, itu kesukaan ibumu. Masya Allah, dadi mbok ya bakhil polonnya. Ini akhir zaman ini kadang aneh-aneh gitu. Ini Nabi SAW
Ingat putrinya, ingat loh ya. Enggak makan dulu, enggak mau makan sebelum dikirim ke rumah putrinya. Sahabat berangkat ke rumah putri Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga ngajari, kalau cinta sama aku, cintai juga keluargaku. Diantarkan ke rumah Fatimah. Setelah itu Nabi SAW makan sama sahabat, makan kambing, roti gandum, korma, gulai. Masya Allah. Enak apa gak enak? Enak. Nah, cuman endingnya di sini. Falamma ansyabi'u warawu, setelah kenyang, perut sudah terisi makanan dan leher ini terguyurkan minuman. Ya mestinya ya ono susu kambing barang, tadi disebut kambing halub gitu kan ya. Susu kambing ada, air ya ada. Airnya tadi kan katakan air yang enak, al-adzab, mak yang seger. Airnya ada, susu kambingnya ada, kambing bakar ada, gulainya ada, rotinya ada, buahnya ada. Dan tadi sunnah, orang kalau mau makan itu diawali dengan makan buah. Sekarang orang baru praktek di Al-Quran, di hadis Nabi diajarkan menu pembuka itu buah. Lah kalau kita buah belakangan biasanya ya, salah dalam ilmu kesehatan. Buah dulu, baru yang lain. Lengkap semuanya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, berkata kepada sahabatnya tadi semua, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, latus alunna an hadan naimi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, kita ini kamu akan ditanya atas semua nikmat ini. Dapat makan enak ini, kamu akan ditanya. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Tadi kalian keluar dari rumah gara-gara kelaparan. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Dan kalian tidak pulang kecuali setelah diberi nikmat yang seperti ini. Nah, terus diajari di situ dalam riwayat yang lain. Makanya kalau dapat nikmat seperti ini biar nanti di hari kiamat, kiamat enggak kena masalah, syukurono, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kadang kita ini lupa. Alhamdulillah aja susahnya luar biasa. Sebetulnya kan mudah, alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah nanti ditanya di hari kiamat, gimana kamu keluar lapar, kemudian pulang sudah kenyang, bagaimana? Saya udah mengucap makasih loh ya Allah, alhamdulillah. Malaikat kan nyatat engkau maha mengetahui. Nah, masuk kelompok minasyakirin, orang-orang syukur, sana masuk surga. Dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau enggak ngucap alhamdulillah, ngeri itu nanti. Ditanya itu, orang mau warak, gelegean gitu ya. Gelegean banter, sendawanya kenceng, alhamdulillahnya ngelewat. Enggak ada alhamdulillah. Enggak terima kasih sama yang nyugui, ya enggak terima kasih sama yang nyugui. Nanti itu jadi suatu pertanyaan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang syukur. Ya, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Akhiran, tapi belum terakhir. Ini sesi yang akhir, tapi belum terakhir. Kalau kita lihat tadi, Nabi Muhammad SAW sangat santai. Seperti yang tadi saya katakan, kalau capek istirahat. Betul ya? Kalau ngantuk tidur. Kalau lapar cari makan kemudian dimakan. Sayyidina Khadir alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam ketika keduanya kelaparan, maka ya keluar cari orang yang bisa kasih makan. Ngetuk pintu, satu ke pintu yang lain di sebuah desa. Tapi ya salah masuk kampung karena kampungnya Al-Bukhala. Ternyata bukan salah masuk kampung, memang rencana Allah Subhanahu wa taala agar ketemu dengan rumahnya turunan orang soleh. Rumahnya cicit-cicitnya orang soleh. Dikasih tugas bangun rumah itu kembali. Tapi yang mau saya sampaikan bukan masalah itunya. Ini poinnya lapar cari makan. Kalau lapar ya makan, itu nyantai. Dan untuk urusan makan nih jangan malu minta. Tapi kalau tiap detik minta itu bukan kelaparan, nafsu itu namanya. Ini yang betul-betul lapar ya. Lapar ya minta. Jangan gengsi. Jadi kalau memang kamu itu butuh bantuan ya minta tolong gitu loh. Jangan gengsi. Nyantai aja hidup. Dan setelah ketemu sahabatnya, Nabi enggak kemudian gengsi. Wah aku Nabi, aku Rasul, masa bilang kelaparan, memalukan gitu. Enggak bilang seperti itu.
bloko apa adanya, itu tidak akan mengurangi kehormatan karena dalam yang halal. Gak akan mengurangi kehormatan. Nah ini prinsip-prinsip yang simpel, capek istirahat, ngantuk tidur. Ya sekarang sudah dilupakan orang. Orang sekarang ini kesel ngeyel. Bahasa Jawanya apa? Ngongso. Ya, ngongso itu apa? Memaksakan diri. Betul ya? Memaksakan diri. Kan kedawan, memaksakan diri. Bahasa Jawa cukup ngongso. Simple, penuh makna ya. Ngongso, memaksakan diri. Udah tahu capek, harusnya istirahat, ngongso, memaksakan diri. Sudah tahu nggak kuat, ya ngongso, memaksakan diri. Jadi hidupnya itu ngongso, mekso. Akhirnya nggak merasakan nikmat. Sampai rumah ya wis kesel, ya kan? Mau makan masakan istri ya nggak iso. Makan sama ngantuk gini apa bisa nikmat? Nggak bisa. Anaknya lucu ya tak ora tau ngrasakno lucu nih. Anaknya lucu. Tapi nggak pernah bisa merasakan lucunya anaknya. Ada enggak yang model begitu? Ada. Bojone ya ayu. Cantik kan istrinya? Lah ya wedok kok ya. Ngaku istrinya cantik aja kok beratnya luar biasa. Suaminya tampan, ganteng enggak suaminya? Ganteng mau laki-laki. Anak wedok kan ya naudzubillah min dzalik Allahumma ajirna. Enggak bisa merasakan semua itu karena apa? Terlampau lelah. Lelah. Capek pikirannya, capek badannya karena memaksakan diri. Kenapa memaksakan diri? Karena dia membebani dirinya dengan sesuatu yang seharusnya tidak terbebani. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas dan barokah. Amin. Nah, terakhir amalan. Ini sebetulnya semua sudah ngamalkan insya Allah, tapi saya bacakan hadisnya ya, biar lebih semangat. An Muslim ibn Harithi At-Tamimi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala. Dari Muslim bin Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berbicara secara rahasia kepadanya. Jadi BCI gitu ya, dikasih tahu. Idzan sarafta min sholatil maghrib, kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, namanya selesai dari sholat maghrib. Insiraf, karena memang orang sholat itu lagi ngadep Allah. Jadi kalau selesai itu ya berarti sudah pindah keadaan dari hadrah ilahiyah kepada makhluk, ya kepada makhluk. Kalau kamu udah selesai sholatmu, sholat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Jadi habis sholat maghrib, habis salam itu langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pendek, Allahumma ajirni minan nar. Coba tirukan saya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali habis sholat maghrib. Fa innaka idza qulta dzalika tsumma mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha. Kata Nabi SAW, kalau kamu wahai Muslim bin Harith, kalau kamu malam itu meninggal dunia, maka kamu dicatat sebagai orang yang tidak akan disentuh api neraka, dilindungi dari neraka. Wah, itu kan paket hemat ya. Modal cuman ngomong Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali beres itu, punya benteng dari siksa api neraka. Tapi jangan jangan kaget karena setan itu nyata. Nah, setan juga paham ini kalau di-share, ya di-share nanti banyak yang mengamalkan repot. Maka setan nomor 1 planningnya sekarang menghalangi jangan sampai ajaran malam ini di-share. Betul, ya. Maka nanti yang mendownload kajian ini dan dipotong bagian ini itu berarti bala tentara melawan setan. Share gitu ya. Nah, kalau udah ter-share, setan itu nanti akan berjuang jangan sampai terbaca. Maka share-sharean itu akan terlewatkan, yang dibaca share-sharean yang model yang lain. Gosip-gosip itu laku keras.
Amalan-amalan begini terlewatkan. Itu cara kerja setan. Nah, nanti kalau udah terbaca, setan akan membuat lupa. Ya dibuat lupa. Kalau sudah ingat, sama setan akan dibuat malas. Kenapa? Wah enak bener dia. Capek-capek aku goda dia maksiat, kemudian dia minta sama Allah, tolong lindungi dari siksa api neraka. Sebetulnya dia udah diseret ke neraka, tapi ada bentengnya nanti menghalangi. Tidak bisa dia masuk neraka. Kenapa? Ada benteng yang menolak dia masuk neraka. Ajib tuh ya. Oh, biasanya orang itu dicemplung, no, ini tambah di apa namanya dorong, jangan masuk ya. Sana kamu, dilindungi. Kalau baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis maghrib. Kemudian kata Nabi SAW, idza sholaita subuh, kalau kamu sholat subuh, fakul kadzalika, maka ucapkanlah yang sama, fa innaka in mitta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Kalau ternyata kamu habis subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, habis sholat subuh, langsung ucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kamu kalau siang itu, pagi itu, pokoknya matahari terbit, kamu meninggal dunia, entah menjelang maghrib meninggal dunia, hari itu meninggal dunia, kamu diselamatkan dari siksa api neraka. Nah ini ajarkan yang begini sama anak-anak kita. Ayo benteng rokok, wis paurung. Bojo kita koi, benteng neraka wis mbok bangun dong. Udah bangun benteng neraka belum nih? Habis subuh 7 kali, baca. Habis subuh baca 7 kali. Habis maghrib baca 7 kali. Yang beginilah yang harusnya kita share ke keluarga kita, share ke anak kita, share ke teman kita. Ajari yang begini. Orang mau ada diskon loh potongan. Betul kan ya? Lagi ada apa itu namanya? Sel ya. Ada sel tanggal 12 bulan 12. Sudah lewat ya. Nah, ada sel nanti tanggal berapa model begitu kan ya. Wah, itu di yang namanya apa namanya itu e-commerce itu ya. Diadepin terus, dilihat terus. Jam berapapun wah, pencet terus. Hanya demi diskon, ya Allah, diskon. Lah ini demi siksa neraka selamat, diskon gak di siksa neraka kamu. Habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, kok enggak dijalankan? Bukan salah Anda saudara-saudara, bukan salah Anda, tapi kerja setan hebat. Kerja setan hebat. Salah kita yang belum bisa mengalahkan kerja setan. Mungkin ustadznya kurang canggih dakwahnya, setan mungkin dakwahnya lebih hebat. Begitu mau baca, selnya habis loh nanti. Dah yang ringkas saja langsung dungo, gak usah kakan wirid. Setan. Nah, datang lagi setannya. Karena setan tuh nyata, setan ada. Ya Allahumma ajirni minan nar. Ini baca dan amalkan. Ya baca dan amalkan, ajarkan ke siapapun. Ya ajarkan ke siapapun agar umat Islam punya benteng dari siksa api neraka. Akhir zaman ini yang harus diamalkan begini-begini. Karena umat ini kalau disuruh yang berat-berat sudah nggak kuat, diajak tahajud 200 rakaat mundur teratur. Betul ya? Oh diajak doa mau tidur baca ayat kursi aja nggak kelakon kok ya, nggak sempat beb udah ngantuk. Ya kasih yang amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Itu yang harus kita ajarkan sekarang. Nanti kalau udah dilindungi dari siksa api neraka, otomatis akan mudah melakukan amalan yang lebih besar. Nah kenapa 7 kali? Itu katanya hikmahnya karena pintunya neraka ada tuh 7. Sehingga setiap satu ini melindungi dari siksa api neraka. Hakadza walaf minkum. Pengumuman. Ya. Bismillah. Ini saya mengumumkan buat semuanya, buat pemirsa dimanapun Anda berada. Sahabatku dimanapun antum berada. Karena banyaknya permintaan, maka channel YouTube Habib Novel Al-Idrus yang khusus yang berlangganan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Jadi langganan kajian khusus. Karena di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus itu banyak kajian. Ada yang untuk umum, ada yang khusus. Nah, yang khusus itu berbayar. Yang khusus berbayar Rp99.900 belum termasuk PPN. Ya belum termasuk PPN, itu masa aktifnya 1 bulan. Ya 1 bulan nanti akan menikmati kajian-kajian yang saya upload secara khusus. Sudah ada ratusan video yang saat ini baru saya tampilkan mungkin puluhan ya. Lagi saya naikkan semua itu videonya satu per
persatu. Udah disiapkan ratusan video khusus yang bisa dinikmati khusus oleh pelanggan khusus. Nah, kalau antum mau menikmati tayangan khusus dari kajian khusus saya, maka daftarkan segera diri Anda menjadi pelanggan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus mengikuti program santri virtual. Jadi itu gabung layanan langganan santri virtual. Caranya bagaimana? Kunjungi channel Habib Novel Al-Idrus, nanti ada tombol gabung di situ. Nah, tinggal diklik tombol gabungnya, maka akan muncul cara pembayarannya. Dan nggak usah konfirmasi ke saya karena itu nggak ada urusannya dengan saya. Itu pembayaran langsung ke YouTube. YouTube yang mengelola. YouTube baru akan bayarkan ke saya 1 bulan berikutnya. Nah, kemudian alat untuk membayarnya pakai apa? Setahu saya sudah bisa pakai GoPay dan juga pakai potong pulsa. Setahu saya itu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak pakai. Saya kan nggak suka kartu kredit ya. Tapi itu ada GoPay dan ada potong pulsa. Sediakan pulsanya, nanti pilih pilihan potong pulsa atau sediakan saldo GoPay-nya, nanti pilih pakai GoPay, maka otomatis akan terdaftar dan setiap bulan akan diperbarui oleh YouTube langganan antum semua. Dan salah satu keuntungannya nanti saya akan buat yang berkomentar ketika live streaming itu yang hanya bisa komentar seperti dulu yang pelanggan. Jadi kalau yang bukan pelanggan tidak bisa ngomentarin kajian saya yang lagi live streaming. Kalau kajian yang diupload biasa bisa tulis komentar semua. Tapi live streaming nanti hanya pelanggan saja yang bisa komentar. Di situ berarti pelanggan bisa nanya, ya, bisa ngasih masukan dan lain sebagainya yang insya Allah manfaat. Dan kelebihannya lagi, dengan begitu antum sudah membantu saya untuk ngurusi majelis ini. Ya, membantu saya untuk mengasuh majelis ini. Termasuk diantaranya pemirsa dimanapun antum berada, termasuk juga jamaah dari sini, dengan mengikuti channel YouTube Habib Novel Al-Idrus menjadi pelanggan tetap, berarti ya sudah membantu untuk nyuguhin kopi, bantu nyuguhin roti, bantu nyuguhin nasi bungkus, bantu untuk nyuguhin pulsa internet, karena ini kan ada pulsa internet, bantu bayar listrik yang nilai listriknya itu totalnya di atas 50.000 watt, Majelis Ar-Raudhah ini ya. Bantu membayar pajak-pajak yang harus dibayarkan PBB dan lain sebagainya. Membantu membayar karyawan yang harus dibayar untuk ngurusin majelis. Artinya membantu operasional majelis yang tentunya itu akan sangat manfaat dan insya Allah barokah. Karena digunakan untuk ngurusin orang banyak. Tayangannya nggak terlewatkan, ilmunya didapatkan, pahalanya insya Allah melekat sepanjang masa. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan, walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah untuk kesembuhan siapapun yang lagi sakit, dari kerabat, saudara, teman-teman kita, terkhusus untuk Ibu Sutarmi Sragen
dan teruntuk Ananda Sausan dan semua yang sedang sakit, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang barokah, manfaat, menyelamatkan dunia akhirat. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Saya ucapkan jazakumullah khairan teruntuk semua kawan-kawan di majelis ini yang sudah mentaati program pemerintah untuk prokes agar laju Covid-nya bisa sirna ya, agar bisa sirna. Kesabaran antum semua insyaallah akan membuahkan hasil yang baik untuk bangsa ini dan untuk masyarakat dimanapun berada. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah Jumat depan kita dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.